الحمد لله رب العالمين وبنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang ancaman untuk meminta dengan nama Allah, sekaligus juga ancaman orang-orang yang menolak untuk memberi ketika diminta dengan nama Allah. Jadi meminta-minta dengan nama Allah terlarang. Namun seandainya kita mendengarkan kalimah Allah di mulut seorang pengemis yang meminta-minta dan menyandarkan permintaannya dengan memakai nama Allah, maka kita pun dilarang untuk menolak permintaannya. Karena pada dasarnya dia meminta dengan menyerahkan urusannya pada Allah. Maka kalau kita menolak, seakan-akan kita menolak permintaan Allah. Nah, jadi ini walaupun meminta perbuatan dilarang, tapi kalau sudah dia sebut nama Allah, maka berilah semampunya. Kita sudah bacakan hadis-hadisnya, dan subuh hari ini kita akan masuk ke dalam judul yang baru. Berikutnya adalah at-targhib fi sadaqah wal hasu 'alaiha, yaitu tentang anjuran untuk memperbanyak memberi sedekah, dan bahkan lebih besar wa ma jaa fi juhdil maqam, bahkan lebih besar pahala yang bersedekah dalam keadaan tidak mampu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis yang disebutkan di awal judul ini. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbi tayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dan dia dapatkan kurma tersebut min kasbi tayyibin, yaitu dari penghasilan yang baik, yang halal. Wala yaqbalullahu illa at-tayyiba, karena Allah tidak akan terima apapun sedekah kecuali dari yang baik-baik. Fa innallaha yaqbaluha biyaminih, maka sedekah yang model begitu Allah akan terima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha, lalu Allah akan kembangkan sedekah itu di sisinya, li sahibiha, untuk untuk orang yang bersedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mislal jabal, sebagaimana di antara kalian memelihara anak unta miliknya sampai sedekah itu menjadi gunung.
Ini hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua dari Ibnu Khuzaimah hadis riwayat Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqbalu as-sadaqah, Allah itu akan menerima sedekah, wa ya'khuzuha biyamini, Allah akan mengambil sedekah dengan tangan kanannya, fayurabbiha, lalu Allah akan pelihara sedekah itu, Allahukum muhram, sebagaimana kalian memelihara, mengembangkan untanya, hatta innal luqmah litasira misla uhudin, sampai satu suapan yang kalian beri akan menjadi gunung Uhud, seperti gunung Uhud. Wa tasdiqu zalika fi kitabillah, dan itu semua kebenarannya telah disantumkan atau telah dituliskan Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Lalu Nabi menyebutkan surat At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khuzu as-sadaqat, tidakkah kalian tahu bahwa Allah Maha penerima taubat dan Allah mengambil sedekah, Allah terima sedekah. Lalu Nabi sebutkan ayat kedua surah Al-Baqarah 286, yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat, Allah akan hancurkan orang-orang yang melakukan transaksi riba, juga Allah wa yurbi sadaqat, sebaliknya Allah akan suburkan, Allah kembangkan orang-orang yang memberi sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat sahih li ghairi. Nah, jemaah melakukan Allah, ini dua hadis dulu yang kita bahas. Jadi hadis ini menyatakan tentang sesuatu yang kita tidak sangka-sangka, bahwa apa yang kita beri itu ternyata disimpan di sisi Allah, dan bukan hanya disimpan tetapi disuburkan oleh Allah. Ini bukan hanya disimpan tetapi dibuat berkembang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diingat kembali hadis yang pertama, kata Rasulullah, siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma. Jadi kurma itu banyak, tapi yang kita sedekahkan hanya sebutir dari banyaknya kurma yang kita miliki. Tapi Allah tidak meremehkan walaupun sebutir kurma, karena Allah telah berjanji, wa may ya'mal misqala dzarratin khaira, kalau engkau berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Biji sawi itu Pak, 1000 itu penuh plastik. Kita atur di ujung kuku, dia bisa bertengger 5-6 biji sawi, saking kecilnya. Kata Allah, barang siapa yang beramal sebesar biji sawi, yarah, tetap dia akan melihat hasilnya nanti. Nah, jadi ini janji Allah. Jadi Allah tidak remehkan walaupun bersedekah dengan sebutir kurma. Kita yang sering meremehkan, kita akan mengatakan kepada orang yang cuma mampu bersedekah dengan sebutir kurma, dia katakan bahwa kamu sedekah cuma sebutir kurma. Ini antara sedekah. Bagi Allah itu besar, bagi manusia seakan-akan itu kecil, dan itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutir kurma itu
sering dilakukan oleh Nabi dan isteri-isterinya ketika tak ada makanan di rumah. Contohnya dalam hadis Aisyah sedang berada di rumah, lalu datang seorang ibu membawa 2 orang anak, meminta sesuatu dari Aisyah. Lalu Aisyah melihat dan ternyata tak ada apapun di rumahnya. Dia hanya memberikan sebutir kurma. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Dia belah kurma itu, setengah untuk anaknya, setengah untuk anak yang kedua, sedangkan dia tak makan. Kebetulan 2 orang anak ini anak perempuan. Aisyah takjub, seorang ibu mendapat mencari sedekah tapi dia sendiri tak makan, dia berikan untuk anaknya. Diceritakanlah kepada Rasulullah ketika Rasulullah pulang ke rumah. Kata Rasulullah, ibu itu akan masuk surga dengan memelihara 2 anak perempuannya. Jadi Aisyah menyedekahkan sebutir kurma tak berat, karena dia yang punya cuma sebutir kurma. Makanya tidak mengapa Pak bersedekah dengan hal-hal yang kecil. Kita kan sering melakukannya, cuma kita kadang-kadang tak menyadari itu di sisi Allah besar. Contohnya apa? Celengan berjalan, kita hanya memberi 500, 1000. Kita malu memberi sedekah 1000, tapi Allah tak malu menerimanya. Atas nama sedekah itu dilanjutkan oleh Nabi, min kasbi tayyibin, kalau engkau memberikan sedekah dari penghasilan yang baik. Maksud penghasilan yang baik, engkau dapatkan harta yang engkau sedekahkan adalah dari jalan-jalan yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyibah, karena Allah tak akan terima apapun sedekah, wakaf, zakat, apapun Allah tidak terima kecuali dari jalan yang baik. Maka kalau ditanya orang, itu agen sabu-sabu punya uang M, perlukah sedekah? Perlukah zakat? Tak ada zakat pada harta haram, Pak. Karena Allah tidak terima orang yang menanamkan uangnya di deposito konvensional. Uang ditanam, tidak boleh ambil-ambil selama 6 bulan, setahun, tergantung perjanjian. Lalu uang itu berbunga, jadi pokoknya tak hilang, tapi setiap bulan akan dikirimkan bunganya kepada pemilik uang. Itu riba, haram. Deposito begitu haram. Jadi bukan mudharabah, bukan berbagi hasil. Jadi kita tak peduli berapapun yang diberi, kita tak peduli itu hasil uang kita dijadikan sebagai modal untuk bekerja mereka. Kita tak peduli, yang penting setiap bulan saya dapat 10%. Jadi kalau ada uang di deposito sekitar 600 juta, berarti tiap bulan kita dapat berapa? 10%. 6 juta. Betul. 6 juta apa 60 juta? Hitung sendirilah Pak. Nah, itu sistemnya sistem riba. Lalu kita begitu dapat uang bunga itu, kita sedekah sana, sedekah sini, kasih sana, kasih sini. La yaqbalullah illa thayyibah. Allah tak akan terima apapun yang engkau dapatkan yang bukan penghasilan yang halal. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau disedekahkan malah sedekah itu menjadi haram. Dengan disedekahkan bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi sedekahnya jadi dosa. Kenapa jadi dosa? Karena dengan begitu seakan-akan kita ingin melecehkan Allah. Kita ingin menghina Allah dengan mengatakan nyumpat pengharuam.
Ini wang haram, ya Allah, ini wang haram. Aku berikan untukmu, ya Allah. Sekarang uang caleg saja tak boleh terima, Pak. Ini subuh ni kalau ada yang datang ke rumah bapak memberikan beras, memberikan minyak, memberikan uang dalam amplop, lalu diisyaratkan, dia tak wajibkan, diisyaratkan dengan memberikan kartu. Ini uang haram, masuk ke dalam riswah, sogok menyogok. Saya berulang-ulang mengatakan di mana-mana, yang model begini Pak, baik pilih caleg lagi. Belum apa-apa sudah berani melawan Allah. Itu haram. Manusia saja dilarang untuk terima. Karena sekarang sudah mulai beredar. Saya dengar isu di kota, ada caleg yang memberikan 300.000. Oh, ada orang yang mengatakan tak cok peng tapi baik dah pilih kerana urungnya hanagot. Kita khianat. Sudah makan uang sogok, dosa khianat lagi. Tak menepati janji. Jadi jangan terima, Pak. Ini perbuatan dosa. Manusia saja dilarang Allah menerima uang dari yang haram. Pembangunan masjid tak boleh terima kalau kita tahu bahawa yang memberi mendapatkan penghasilan dari yang haram. Tak boleh terima. Jadi panitia berhati-hati. Kalau toke sabu datang ingin membantu masjid 1M, tak boleh terima kalau memang kita tahu bahawa itu pekerjaannya. Jadi tidak bercampur pun hartanya, total itu penghasilannya. Orang undang ke walimah, kita tahu dia kerjanya kerja haram, maka tak boleh datang ke walimahnya, karena makanan yang disediakan adalah dari hasil yang haram. Jadi bukan zat makanannya yang haram, tetapi penghasilan menuju ke makanan itu haram. Ini hanya bawa walimahnya. Semua kitab sama menyebutkan itu. Jadi masalah jalan menuju ke rezeki yang haram, bukan zatnya yang haram, bukan uangnya haram, bukan daging, bukan rendang, bukan ayamnya yang haram. Jalan menuju ke ayam itu haram, tapi kita diharamkan mendatangi dan menerimanya. Orang yang mengira bahawa seakan-akan itu pekerjaan yang biasa-biasa saja, Nabi telah ancam dengan berbagai hadis. Di antaranya al-lahmu nabata minas sukhti fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka ditunggu daging itu oleh api neraka. Makanya Allah menegaskan, kalau engkau bersedekah, lalu engkau memberikan walaupun sebutir kurma, tapi min kasbi tayyib, dengan uang yang halal, dengan penghasilan yang halal. Nah ini makanya hati-hati dalam mencari pekerjaan. Jangan asal dibuka lowongan kerja, tak peduli halal haram, yang penting kerja. Ini sama cik lagi, rezimnya kerja. Otak tak pakai tak mengapa, yang penting kerja. Sekarang orang Islam yang tak punya otak pun begitu, yang penting kerja. Halal haram sikat semua. Lulus pada satu lembaga dengan cara menyogok, dan dia sebenarnya tak layak berada di lembaga itu, maka semua penghasilannya tiap tahun, tiap bulan haram. Itu sudah dikeluarkan fatwa seluruh ulama. Selayaknya saya tak lulus, tapi karena saya menyogok, saya sogok, lalu kemudian saya lulus, padahal saya sebenarnya tak layak di situ. Setelah dites, memang tak mampu. Komputer tak tahu mana untuk on dan tak tahu mana untuk off. Shutdown komputer pun tak bisa. Lulus Pak kena sogok. Nanti kerjanya apa? Duduk-duduk. Itu gajinya haram, setiap bulan haram. Mulai dari akar sogok sampai gaji haram.
Sebahagian ulama berfatwa kalau dia layak, tetapi dia masuk dengan cara menyogok, maka yang haram akarnya, kemudian penghasilan berikutnya menjadi halal dengan kemampuan dia, tapi tetap dosa di akar. Jadi kalau buat bangunannya fondasinya lemah, menunggu keruntuhan, biasanya Allah cabut keberkahan pada rezeki. Jadi tidak ada celah bermain dengan yang haram. Manusia tak boleh terima, kemudian Allah pun tak terima. Maka saya mungkin pernah cerita ke bapa, waktu kami masih berada di Mesir, itu salah satu Ramadan, seorang penari perut, kalau sekarang kita penyanyi dangdut lah, di Mesir, nasional, jadi artis nasional, dikenal di televisi, semua muncul, di koran-koran selalu ada. Lalu dia mengumumkan pada satu Ramadan bahwa dia menyediakan Maidatur Rahman, dia menyediakan makanan berbuka kepada fakir miskin selama Ramadan. Ini kadang kaya sekali ni. Dia kerjanya penari perut sekaligus pelacur, tapi artis. Jadi jangan pikir Mesir itu asaika dengonan Mesir semuanya baik-baik saja, tak apa. Tetap dimanapun dunianya ada yang baik, ada yang jahat. Ya, di Mesir itu kan ada Fir'aun, ada Musa. Sekarang presiden Mesir itu Fir'aun. Yang sekarang ini Fir'aun, setelah mengkudeta Mursi yang hafizul Quran, yang sekarang As-Sisi itu Fir'aun. Bayangkan saudara kita Palestin dihabisi oleh Israel, satu-satunya harapan untuk dapat makanan, dapat pertolongan dari perbatasan Rafah. Rafah itu antara Mesir dengan Palestin. Dan ini salah satu harapan terbesar. Apa yang terjadi? Fir'aun ni, presiden Mesir sekarang, Fir'aun ni tidak mau buka pintu perbatasan Rafah, padahal yang dihabisi saudaranya sesama Arab. Bayangkan jahatnya manusia ini. Begitu sejarah kelam sampai sekarang Pak, Mesir itu gitu. Itu kalau bukan karena Al-Azhar berada di sana, kita tak layak mengunjungi negara itu. Cuma karena ulama-ulamanya yang membangun Al-Azhar, dan sekarang pun tak berkutik. Sama di mana-mana sekarang Pak, tak berkutik para ulama. Jadi hal-hal begini diharamkan. Jadi begitu pelacur tadi, si penari perut itu mengumumkan untuk bukaan puasa, langsung ulama Azhar mengeluarkan fatwa. Apa katanya? Haram berbuka puasa, orang miskin haram menerima atau berbuka puasa dengan makanan yang didapatkan dari hasil si artis tadi. Karena dia dapat hasilnya dengan menari, menjual aurat, melacur, haram. Tidak boleh. Nah, jadi Allah ingin pertegas, melalui nabinya Allah ingin pertegas. Kalau mau sedekah, sedekah dari harta yang baik. Kalau tidak, Allah tak terima. Bukan hanya tak terima, Allah buat itu jadi dosa. Karena kita menyogok Allah dengan yang haram. Seakan-akan Allah menerimanya. Maka Allah buat itu jadi dosa. Lalu Nabi sambung, فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ. Kalau engkau sedekah dengan harta yang halal, walaupun sebutir kurma, Allah terima dengan tangan kanannya. Nah, jadi Nabi menyebutkan yamin, itu maksudnya menerima dengan sisi kanan atau menerima dengan tangan kanan. Tentu tangan yang dimaksud bukanlah tangan yang kita fikirkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tak akan serupa dengan apapun yang diciptakannya. Jadi jangan bayangkan Allah punya tangan sebelah kanan seperti kita. Allah tak akan serupa dengan apapun yang diciptakannya. Itu pun tangan kanan, nanti ada kelompok yang mentakwilkannya, ada kelompok yang tak mau takwil. Mereka mengatakan tetap Allah punya tangan, cuma tidak sama dengan tangan makhluk. Ada sebahagian mentakwilkannya, itu bukan tangan maksud Allah, itu menerima dari kebaikan sebelah kanan. Nah, itu terserah. Artinya itu tafsiran manusia. Yang penting
Allah Subhanahu wa taala ingin menghargai orang memberi sedekah sampai yang kanan yang didahulukan. Kita kan di dunia Pak, kalau terima sesuatu, makan, minum yang baik-baik semua tangan kanan. Sampai anak kita ketika terima angpau, anak kita dapat angpau, kita bilang apa sama anak? Nak, tak boleh pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Tak boleh itu. Kan begitu. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan kita ingin menghargai kebaikan. Allah saking menghargai orang yang memberi sedekah di atas namanya, maka Allah terima dengan segala kemuliaan. Lalu apa yang terjadi? Summa yurabbiha li sahibiha. Lalu Allah ternyata memelihara harta itu. Sebutir kurma itu dipelihara, disuburkan. Jadi bukan dipendam di dalam laci, tetapi ditanam. Sebutir kurma ditanam, lalu kemudian dia tumbuh. Dan nanti yurabbi ahadukum falawwahu, sama seperti kalian memelihara anak-anak unta kalian. Kata Rasulullah, anak unta kita beri makan, kita tiap hari akan mencarikan air untuknya, kita bawa sini, kita gembalakan. Begitulah Allah memelihara harta kita, kata Nabi. Ini hadis Bukhari Muslim yang pertama ni Bang. Jadi Nabi ingin memberitahu ke kita bahawa harta yang kita berikan nampaknya sedikit, di sisi Allah ditumbuhkan. Dan ini nanti ketika kita bertemu Allah, kita ambil hasil kurma kita yang sebutir. Ketika bertemu ternyata bukan bentuk kurma yang sebutir. Apa kata Nabi? Hatta takuna mislal jabal. Ketika engkau mengambilnya kembali, dia sudah seperti satu gunung. Bayangkan Pak, satu kurma yang kita beri, nanti di padang mahsyar Allah buka kembali celengan amal, ini punyamu, ini punyamu. Yang kita lihat, kita kebingungan. Saya tidak pernah sedekah sampai kurma sebanyak gunung. Engkau telah memberinya. Ketika engkau di jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, engkau telah memberikan sebutir kurma kepada fakir, miskin, yang kufakirkan dan yang kumiskinkan. Makanya Bapak Ibu, beruntunglah orang-orang yang hari ini tak menahan-nahan hartanya untuk bersedekah. Makanya di hadis yang kedua Nabi cantumkan ayat. Tadi bunyinya sama, maksudnya sama, tapi Nabi cantumkan ayat. Apa kata Nabi? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan hancurkan orang-orang yang bertransaksi dengan riba, tapi Allah akan menyuburkan orang-orang yang memberi sedekah. Coba lihat dua perbandingan Allah buat. Yang satu Allah ingin katakan, engkau mencoba untuk membuat hartamu subur sendiri dengan cara riba. Kan orang yang bermain dengan riba itu Pak, dia ingin menyuburkan harta dengan cara haram. Kasih pinjam ke orang 50 juta, lalu kemudian dia ingin buat berbunga, dia suburkan. Dia suburkan dengan cara apa? Disuruh bayar bukan lagi 50 juta, disuruh bayar menjadi 60 juta, 70 juta. Ini dalam semua perkara, termasuk lembaga-lembaga leasing. Yang pemain riba mandu menyampaikan, walaupun namanya macam-macam, FIF syariah, ada kuponan Pak. Kita ngambil motor di dealer, harga motor cash 25 juta, tapi kalau kredit boleh ambil langsung, kasih DP 5 juta, tapi nanti bayarnya kredit. Itu dengan cara dihitung berapa bulan margin. Mau ambil yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka semakin banyak bulannya, semakin banyak hasilnya. Ini pada dasarnya kalau tidak berhubungan dengan pihak ketiga, maka itu halal. Itu namanya jual beli kredit. Kalau dalam fikih muamalah disebut al-bay'u bit-taqsid, menjual beli dengan cara cicilan. Jadi kalau kita cuma bayarnya ke dealer itu saja, satu sisi Pak, sama kayak orang-orang mengkreditkan barang ke kita Pak, halal. Dan itu bukan dua harga. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak boleh itu dua harga, baca dulu tentang fikih muamalah dengan baik. Itu bukan dua harga, itu dua penawaran.
Ya, mau ambil cash apa kredit? Kan tidak ada orang yang kemudian mengatakan, oke, baik, saya ambil dua-duanya, cash dan kredit. Gimana caranya ambil cash dan kredit sekaligus? Itu namanya dua penawaran. Ujungnya yang diambil tetap satu. Mau ambil cash atau kredit? Kredit halal. Ya. Dengan syarat harga pertama sampai terakhir sama, tidak boleh berubah. Berapa perjanjiannya per bulan? 5 juta. Mau kurs uang jatuh, naik, inflasi, deflasi, tetap nyan bayar. Halal. Syaratnya berhadapan dengan si pemilik barang. Sekarang masalahnya kan tidak begitu. Orang-orang yang ingin menyuburkan harta. Datang pihak ketiga. Namanya cukup indah-indah. Adira, Anissa, Aisyah, Fatimah, macam-macam kependudukan, Pak. Apa yang mereka lakukan? Adira akan mengatakan kepada pemilik barang, kalau ada yang ngambil barang sama kamu, dia kan cuma bayar DP, biar kami yang lunasi. Jadi Adira membayar lunas. Artinya Adira meminjamkan uang kepada si pembeli. Dia mengatakan ke pembeli, udah tenang aja Pak, Bapak ambil langsung motornya, kami yang lunasi. Dia lunasi. Berikutnya si pembeli bayar cicilannya kemana Pak? Bukan lagi ke pemilik barang, bayarnya ke si peminjam, ke si orang yang memberi pinjaman, yaitu Adira. Berarti Adira kerjanya bukan menjual, tapi meminjamkan uang dengan cara melunasi motor, lalu si nasabah, si pembeli, membayar pinjaman itu ke Adira dengan jumlah yang berbeda dari yang dia pinjamkan. Di situ duduknya riba. Semua hal yang begini haram. Lalu dia mencoba menyuburkan harta. Jadi bayangkan ada 100 orang dalam satu bulan Pak melakukan hal ini. Dalam setiap orang itu ada kelebihan uang sekitar 20 juta. Ya. Bayangkan 100 orang. Disitulah gaji-gaji dimakan. Gaji pegawai dapat dari situ. Orang mencoba menyuburkan harta dengan cara riba. Ya. Walaupun melakukan perbuatan seakan-akan baik, padahal itu haram. Ini travel umrah yang memberikan cicilan umrah dengan slogan umrah dulu nanti bayar. Bapak Ibu, kalau umrahnya, ini fatwa nih, fatwa MUI sudah keluar, fatwa ulama nasional sudah keluar. Kalau si travel umrah melakukan hal itu dan langsung pembayaran ke si travel dengan alasan menjual jasa, tiket kami yang jual tiket, kami yang jual pelayanan jasa, kami yang urus segala macam, pokoknya ibu berangkat dulu, nanti bayarnya cicilan, maka itu halal. Karena sama dengan jual beli kredit. Apa yang dia jual? Jasanya, barangnya. Dia jual tiket macam-macam Pak, itu halal kalau bayarnya langsung ke travel. Sudah, jadi travel yang langsung menangani jual beli itu. Tapi yang selama ini terjadi enggak begitu Pak, ditangani oleh kelompok ketiga. Jadi pihak bank akan bekerja sama dengan travel. Travel yang menawarkan umrah cicilan, tapi nanti si nasabah bayarnya tiap bulan ke bank. Apa yang terjadi? Sudah bisa ditebak, bank melunasi dulu. Sama seperti si Adira benar Pak ya. Maka bank hari ini mengaku syariah, padahal mendengna but harum dalamnya. Allah ingin katakan, engkau bermain dengan riba, menyuburkan hartamu dengan cara riba, yamhaq. Allah katakan, yamhaq, pasti binasa. Engkau pasti binasa. Hartamu binasa, hidupmu binasa. Binasa dunia, binasa akhirat. Karena nanti para pemain riba ini, rentenirnya, nasabahnya, semuanya Pak, 4 golongan, saksinya. Ya. Jadi jangan pikir nasabah tidak kena. Nasabah kena. Kalau sudah tahu begitu, nasabah tetap bermuamalah dengan itu, kena. Apa yang terjadi? Allah katakan, mulai dari bangkit di padang mahsyar, maka mereka bangkitnya seperti orang kesurupan syaitan. La yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Lalu dimasukkan ke neraka, wajib neraka, karena riba termasuk 7 dosa besar yang Allah hancurkan orang-orang yang bertransaksi dengannya. Begitu masuk neraka, bagaimana Allah siksa? Nabi sudah kasih tahu. Dimasukkan ke sungai yang isinya darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka.
bercampur dengan keadaan neraka. Di neraka itu ada sungai, isinya darah dan nanah. Semua pemain riba dimasukkan ke situ, lalu kemudian mereka akan timbul tenggelam, meminum darah dan nanah. Lalu kemudian mereka mencoba lari, mencoba berenang ke samping, dihantam oleh malaikat kepalanya sampai tenggelam lagi. Terus begitu. Nah, makanya hati-hati. Dan sekarang lihat kiri kanan kita Bapak Ibu, banyak sekali pemain riba yang kemudian hancur bisnisnya. Pertama maju, gimana maju? Pinjam bank sampai beberapa M. Itu pemain di Semawai saya tahu Pak. Cuma tidak baik saya sebutkan nama. Begitu pinjam pertama, buka usaha. Luar biasa besarnya, maju orang Masya Allah. Lihat 2 tahun, 3 tahun berikutnya. Sekarang satu lapak pun tak ada. Dengan isteri ribut, anak pun batat-batat, cukup tungang-tungang anak. Ya. Lalu kemudian dia tak dapat lagi apa yang dia bayarkan. Tiap bulan harus store, tapi uangnya tak ada lagi. Uang hasilnya tak ada lagi. Hidupnya dikejar sana, dikejar sini. Hanya pemain riba. Rata-rata, coba Bapak konsultasi dengan orang-orang yang sudah bermain dengan riba. Tapi lihatlah bakal kebalikannya, kata Allah, wa yurbis sadaqat. Orang yang sedekah kebalikannya. Dia tak ingin subur di dunia, tapi Allah suburkan di akhirat. Itulah hebatnya orang yang bersedekah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, jangan lupa bersedekah sebelum kematian datang. Perbanyaklah sedekah. Karena apa yang kita makan akan mengalir ke septic tank. Apa yang kita pakai akan usang menjadi kain lap. Bahkan celana dalam kita dirobek-robek sama isteri waktu kita meninggal Pak, dijahit kembali jadi kain lap untuk kompor gas. Kalau nak percaya tanya sama isteri. Coba tanya sama isteri, menyolong meninggal lu dalam dong kami. Hai koh kata isteri, ya, saya potong-potong untuk apa? Kunap kompor gas untuk buat panci, untuk angkat-angkat panci. Semua celana-celana jin kita semuanya Pak diinjak di depan kamar mandi. Dilipat-lipat diinjak di depan kamar mandi. Semuanya sia-sia. Yang ada apa? Apa yang engkau sedekahkan, kata Nabi, itu yang engkau ambil kembali. Maka tidak usah terlalu sibuk dengan fashion, harus ini, harus itu. Bersedekahlah banyak-banyak. Semoga Allah memelihara kita dan mempertemukan kita kembali dengan sedekah kita di akhirat nanti. Inilah nasihat Nabi untuk kita di subuh hari. Baik, ada waktu 5 menit saja. Karena ini sebentar lagi kita akan mencoblos dunia kita. 5 menit. Kalau ada yang ditanyakan Pak Mun, ada 2 orang. Silakan Pak Mulin. Oh siapa? Oh Pak Nasir dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu harta adalah kita, Ustaz. Tapi harta itu kadang-kadang bercampur-campur. Bagaimana caranya untuk membersihkan harta? Karena kalau kita bersihkan enggak, harta tetap haram. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Ya, Bapak duluan boleh. Yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mobil, lalu kita jual. Ternyata yang punya lebih. Kemudian keluar dari hasil itu kita ambil 10%, kita sedekah ke masjid. Bagaimana itu? Baik. Yang kedua, mereka sedekah dulu sangat penting. Dan Allah menyuruh bagaimana menurut konsep Al-Quran kepada siapa yang kita utamakan memberi sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang kita pahami hari ini sedekah itu berkaitan dengan materi, bukan harta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita tidak memiliki harta, ingin bersedekah tapi tidak dalam bentuk materi, misalnya mempermudah urusan orang, atau bahkan mungkin seperti hari ini, misalnya memberikan sesuatu atau dukungan kepada seseorang, tapi kita meniatkannya sebagai sedekah. Apakah amalan kita itu akan dicatat sebagai sedekah atau hanya amalan baik biasa?
Karena kadang-kadang kita juga kepingin memasuki surga itu dengan amalan sedekah, tapi kita sering bersedekah tidak dalam bentuk materi. Mohon penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas semua pertanyaan. Yang pertama, harta bercampur, halal dan haram. Ini lihat dulu dari dua sisi. Kalau dia belum bercampur, artinya kita masih dalam rangka mencari-cari harta, maka pencegahan dengan cara jangan mengambil harta yang haram, jangan bekerja di tempat haram, jangan terima hasil dari yang haram. Ini sebelum terjadi. Jadi harus selektif Bapak Ibu. Jangan izinkan anak bekerja di tempat yang kira-kira akan menjadikan penghasilan haram. Karena orang hari ini aneh bagi mereka yang tak takut dengan neraka. Yang penting anaknya kerja. Lepat dikerja hanya gede pura, malah dia yang mendukung sogok. Nah, jadi kalau sebelum terjadi selektif betul dalam mencari yang haram. Karena Rasulullah yang mengatakannya, wa ajmilu fit talab, berbagus-baguslah engkau dalam mencari rezeki. Karena rezeki telah ditetapkan Allah. Jadi jangan sampai cari dari jalan yang haram. Karena tidak cari dari jalan yang haram pun kita tetap dapat yang halal. Jadi jangan sampai masuk ke dunia haram. Itu kalau sebelum terjadi. Sekarang sudah terjadi. Kita sudah pensiun, baru ikut pengajian. Contoh. Ini contoh bukan nyindir, Pak. Segolong ni pajuh aju, bebe naik aju. Babak jalan ada-ada getakat aju bebe naik, Pak. Uang kantor yang bukan gaji kita, asal sudah tanda tangan bersama, takat aju. Begitu umur sudah 60, ikut pengajian baru sadar, kapan itu perbuatan saya. Tapi masih baik, Allah masih sayang, Pak. Tidak dimeninggalkan, tidak dimatikan di waktu sedang melakukan maksiat. Allah sayang. Maka kita timbul gelisah, dulu saya melakukan itu, Ustaz. Dulu waktu orang buat kartu sama saya, waktu buat SIM, harga SIM 150 cuma. Tapi kami minta uang rokoknya haramnya. Makanya sekarang yang sedang-sedang buat SIM, ini hati-hati banget. Yang model-model mencari di luar gajinya. Padahal itu memang tugas dia. Itu memang tugas dia. Tapi dia minta lagi di luar. Itu ghulul, khianat, yang pengharum. Sudah terjadi, sekarang taubat, bercampur harta. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau dia sifatnya uang yang kita tahu milik orang tertentu, wajib kembalikan. Siapa yang pernah kita zalimi? Misalnya kita tahu persis dan kita tahu di mana mencarinya, kembalikan. Kita pernah nipu orang, kita pernah kerjasama dengan orang bisnis, kita tipu, kembalikan. Kembalikan, Pak. Itu yang pertama. Tapi kalau tak tahu lagi mana orangnya, terlalu banyak korban kita, Pak. Terlalu banyak. Sampai orang-orang di mana-mana sudah 1000 orang itu mendoakan supaya kita babah kira. Agar kita hidup kita terlaknat. Terlalu banyak korban. Sudah? Di saat itu harta kita sudah bercampur baur dan tak tahu kembalikan ke mana. Disitulah baru disuruh berbanyak bersedekah. Lalu bermohon kepada Allah agar Allah ampuni. Dan pahala sedekah itu diberikan kepada si pemilik harta yang kita tipu. Kabingong kita, Pak. Jadi kalau kita pencuri, sudah tidak tahu lagi mana korban-korban rumah yang kita curi karena terlalu banyak. Nah, itu disuruh perbanyak sedekah. Ini kan hartanya harta bercampur nih. Nah, itu tak mengapa bersedekah dengan tujuan kita ingin kembalikan. Bukan tujuan sedekah untuk mencari pahala untuk kita. Tapi karena taubatnya kita. Pahala sedekah diberikan kepada si pemilik uang. Kita dapat apa? Pahala taubat. Itu cara menangani harta kalau sudah bercampur. Tapi kalau tahu orangnya, kembalikan dulu, Pak. Makanya pencuri sembahyang jamaah, pencuri solat jamaah, Pak, katanya katoban. Pengkop nak pulang. Berapa rumah yang setelah engkau ambil? Ada pulang? Ada pulang. Ada dikembalikan maksudnya. Kamu jampu-jampu ini. Nah, enak saja hanya dengan solat jamaah pencuri, perampok merasa bahwa sudah aman, saya sudah tobat. Uang orang engkau telah habiskan dengan zalim.
Ini ada orang berhutang tak bayar-bayar, tapi solat jamaahnya bagus, umrah berulang-ulang, tak akan diterima Pak. Nanti seluruh pahala umrah berikan kepada orang yang dizalimi. Makanya kalau membersihkan harta punya orang yang tahu, kembalikan. Bapak ibu pernah tak makan bakwan 3 bayar 2 waktu SMA dulu? Cari lagi kantin, balik lagi ke SMA, ya bayar terbayar tengah Pak. Temui sama orangnya, ini ibu dulu uang bakwan dulu. Tahun berapa? 1986. Dihitung dengan harga bakwan hari ini lah Pak. Jangan dengan harga bakwan Rp100 harus je. Kembalikan. Kalau tidak, pahala kita diambil untuk membayar bakwan. Oh, nanti kita pikir kan cuma bakwan lah bagi cowok juga deh. Oh tidak, Allah suburkan, Allah kembangkan. Itu akhirat, itu hidup yang susah bagi orang yang zalim. Itu cara membersihkan harta. Pertanyaan kedua, kita menjual mobil ke toke sabe, misal contoh. Toke sabe itu kan udang-udang kecil tu Pak. Tapi kalau bapak maksud sabu-sabu, lalu dia membayarkannya, lalu uang itu yang kita sedekahkan diterima atau tidak diterima. Kenapa? Karena kita menjual mobil itu selama tidak kita niatkan menolong maksiat, hanya terjadi jual beli, perpindahan uang yang haram itu kepada yang halal, itu aman. Sama kayak kita jual pisau. Kita jual pisau Pak, yang beli pembunuh. Yang beli pembunuh. Itu uang hasil penjualan pisau halal atau tidak? Halal. Selama kita memang penjual pisau, kita memang tidak niatkan untuk membantu pembunuhan dia. Begitu juga kebetulan yang beli mobil kita tu kita uang dia haram di tangan dia, tapi berubah jadi halal di tangan kita karena terselangi dengan akad jual beli. Kalau itu tidak boleh, cukup capek toko-toko hari ini, begitu datang penjual, pembeli, dia tanya dulu, kah apa? Tukar sabi? Kah apa? Pak Kademung panggil. Oh, tidak bisa jualan kalau begitu Pak. Tidak bisa jualan, setiap pembeli kita tanya, dari mana ni? Dari mana kamu uang dapat beli punya saya? Mau beli baju kita tanya orang, tidak bisa. Maka berubah dari haram menjadi halal dengan terjadinya akad yang baru, yaitu terjadi akad jual beli. Tapi tetap haram kalau kita menjualnya untuk mendukung perbuatan dia. Misal kita jual mobil yang kita tahu mobil ini akan digunakan untuk melancarkan bisnis haramnya, dan mobil itu kita permudah, itu kita tetap dapat uang haram. Tapi kalau terjadi jual beli biasa tak mengapa, tetap sedekahnya halal. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang paling utama siapa yang kita sedekahkan? Allah sudah jawab, yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya siapa yang paling berhak engkau nafkahkan lebih dahulu, engkau infakkan hartamu, kul, katakanlah, ma anfaqtum min khair, hartamu yang engkau infakkan lil walidain, infakkanlah dulu kepada kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin, setelah orang tua dapat, barulah cari kerabat-kerabat. Setelah kerabat-kerabat dapat, fakir, miskin, sanak, saudara dapat, maka kemudian baru cari di luar kerabat yang tidak ada hubungan saudara, al-yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan seterusnya, wabnas sabil. Itu di luar-luar itu. Jadi konsepnya Pak, yang utama itu adalah orang tua. Tapi kalau kita sudah menikah, itu ada hadis yang menyebutkan tentang utamakan dulu orang yang wajib kita nafkahi, istri dan anak, tanpa mengabaikan orang tua. Ini dulu berikan belanjanya, karena ini kita tanggung jawab kita, wajib. Orang tua wajib kalau dia miskin, kalau dia tak miskin tak wajib. Misal orang tua pensiunan Exxon Mobil misal, contoh, walaupun saya tahu ada berapa orang contoh, harta simpanan alhamdulillah, kebun sawit ada di Langsa, ada di macam-macam, di mana-mana ada. Istrinya juga ada di mana-mana. Contoh. Ini tidak sebenarnya terjadi, kan Pak? Jadi orang anaknya itu punya rezeki, wajibkah dia nafkahi? Tidak wajib. Kalau orang tuanya bukan orang miskin. Setelah itu baru di luar ring. Jadi ring pertama kerabat. Makanya kalau mau sedekah, cari dulu Pak anak yatim yang keponakan kita. Jangan kita sibuk anak yatim di luar keponakan, tapi
Saudara kita miskin, pakcik kita tidak ada harta, kita tidak pernah beri apa-apa. Itu salah. Kerabat dulu, baru kemudian di luar ring itu. Nah, itu begitu cara memberi sedekah. Kemudian yang terakhir, bersedekah di luar uang, di luar materi. Apakah itu bentuknya sedekah? Itu sudah Nabi jawab. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, sedekah itu banyak model. Kata Rasulullah, kullu tahlilah sedekah, kullu takbirah sedekah. Tahlil kalimah la ilaha illallah sedekah, takbir sedekah. Semua kalimah-kalimah yang baik engkau bersedekah, artinya sama pahala dengan pahala sedekah. Lalu di ujung-ujung hadis Rasulullah mengatakan, engkau tolong orang yang kesulitan di jalan, engkau angkat barangnya, engkau naikkan dia ke atas kenderaan, engkau angkat barangnya ke atas kenderaannya, sedekah, kata Nabi. Nanti dalam hadis yang berbeda Nabi mengatakan, engkau melakukan hubungan suami istri, sedekah. Apa? Ingat, ini hadis Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa itu pun jadi pahala? Masa berhubungan dengan istri pun jadi pahala? Apa kata Rasulullah? Kalau engkau berzina, berdosa tidak? Dosa. Kalau engkau berzina, berdosa, maka berhubungan yang halal jadi pahala. Dan itu sama dengan pahala sedekah. Tapi baiklah ya sedekah kena najaju. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah itu banyak apa? Tolong orang banyak. Nah sekarang Bapak coblos sebentar lagi jam 8. Bapak rencanakan sedekahkan suara untuknya. Apakah pahala sedekah? Pahala. Kalau yang Bapak coblos orang yang akan membela agama. Tapi kalau Bapak coblos orang-orang yang menghancurkan bangsa ini, yang akan melegalkan maksiat, maka Bapak ikut andil dalam membuat maksiat itu jalan. Bagaimana memilih orang yang belum apa-apa sudah mencoba mempopulerkan yang tidak disyariatkan. Yang joget-jogetnya kehancuran. Bapak Ibu, joget-joget itu tidak boleh dalam syariat. Menghilangkan wibawa, menghilangkan marwah. Dan perempuan tidak boleh diajak berjoget di depan umum. Kok tiba-tiba kita dukung? Itu contoh. Saya nak sebutkan orangnya. Itu contoh. Maka tergantung siapa yang Bapak beri suara. Dengan orang baik, Bapak telah bersedekah untuk menolong agama, menolong bangsa ini menjadi lebih baik. Kira-kira mana Pak? Baik tak ada panjang nanti dong di blacklist. Di partai tertentu. Jadi demikian untuk hari ini kita cukupkan. Dan ini belum demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.